Halo, nama saya Maria Stefania. Saya akan mempresentasikan tentang alat peraga yang saya buat, yaitu yang berkaitan tentang materi garis dan sudut. Alat peraga ini dibuat untuk tugas akhir dari mata kuliah workshop matematika. Bagian pertama, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar materi dari garis dan sudut adalah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Indikatornya, 1. Menentukan besar sudut antara dua garis berpotongan. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut dan garis. Sekilas tentang materi garis dan sudut. Siswa harus dapat mengetahui kedudukan garis, yaitu seperti garis jajar, garis berpotongan, garis yang saling tegak lurus, garis yang berimpit, dan garis yang bersilangan. Lalu siswa juga harus memahami beberapa jenis sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Siswa juga harus dapat memahami tentang hubungan antar sudut, yaitu sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Nah, sekarang kita akan masuk ke alat peraga non-virtualnya. Mengapa alat peraga ini dibuat? Karena ada masalah yang dihadapi oleh siswa. Siswa kesulitan dalam membedakan sudut bertolak belakang, sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Lalu tujuan alat peraga ini dibuat agar membuat siswa memahami konsep sudut dan garis, lalu agar siswa dapat menentukan hubungan antar sudut, dan siswa dapat menentukan langkah penyelesaian menggunakan garis dan sudut. Nah, berikut adalah alat peraga non-virtual yang saya buat. Kelebihan yang utama dari alat peraga ini adalah dapat membantu siswa secara langsung memahami materi tentang garis dan sudut, karena ada pengalaman praktek dengan alat peraga. Kekurangannya yang utama adalah dari segi desain, yang masih harus disempurnakan agar siswa tidak bosan dan dapat digunakan jangka panjang. Lalu bagaimana solusinya? Nah, untuk itulah sekarang dibutuhkan alat peraga virtual. Mengapa alat peraga virtual? Karena akibat pandemi COVID-19, sekarang semua siswa di semua jenjang sekolah harus belajar di rumah, sehingga sistem pembelajarannya adalah online dan jarak jauh. Sehingga tidak dimungkinkan bahwa guru itu dapat menjelaskan secara langsung kepada siswa, seperti waktu tatap muka yang dulu. Sehingga alat peraga ini dibutuhkan. Yang kedua, karena ini sudah masuk era digital, semua serba digital. Dan alat peraga virtual ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, karena setiap orang, setiap anak pasti rata-rata mempunyai HP yang bisa di-download di HP itu, aplikasi program virtual ini. Lalu, kalau alat peraga virtual ini dapat dikembangkan tak terbatas. Jadi masih bisa di-upgrade kembali. Sekarang kita akan masuk ke alat peraga virtual. Alat peraga virtual kali ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic yang bagian geometri. Aplikasi GeoGebra ini dapat diinstal di PC atau laptop, tapi juga bisa diinstal di HP, jadi memang bisa diakses di mana saja, mudah sekali. Jadi guru dapat sambil membimbing siswa agar dapat praktek sendiri meskipun lewat online. Nah, yang pertama, bagaimana jika guru ingin menjelaskan tentang garis jajar atau garis tegak lurus, atau bahkan mungkin tentang sudut. Pertama, kita akan membuat garis
Berarti saya buat titik, lalu dihubungkan dengan titik. Nah, ini berarti adalah suatu garis lurus. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat garis sejajar? Kita pilih yang parallel line, kita buat, misalnya kita ambil titik di sini. Nah, lalu kita sentuh garis yang AB itu, karena kita kan mau membuat garis yang sejajar dengan garis yang dilalui oleh titik AB. Nah, sampai berubah ikonnya menjadi tangan. Nah, otomatis terbentuk garis tegak lurus. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat garis tegak lurus? Dengan cara yang sama, saya klik titik C, lalu saya sentuhkan ke garis AB. Nah, sehingga terbentuk tegak lurus. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau membuat garis miring? Nah, kita coba aja melalui titik C, dan kita membuat garis ya. Garis yang melalui titik C dan B. Nah, jadi. Lalu bagaimana kalau kita mau mengukur berapa besar sudutnya? Karena untuk mau menunjukkan kepada siswa itu sudut lancip atau siku-siku gitu ya. Nah, saya buat titik dulu. Saya buat titik dulu misalnya ini. Lalu di sini. Lalu di sini. Ya. Nah, lalu ketika saya mau menunjukkan misalnya sudut ADE ya, maka ini yang penting, ini kita klik yang bagian angle, lalu kita pilih yang ini besar sudutnya, kita pilih yang 0 sampai 180. Kenapa begitu? Karena nanti kalau tidak, dari GeoGebra ini akan menunjukkan sudutnya yang berbeda, yang besar, yang lebih besar dari 180. Misalnya saya mau, berarti saya pilih mau nyari sudut ADE. Saya klik titik A, saya klik titik D, dan saya klik titik E. Maka akan tampak bahwa dia adalah siku-siku. Lalu bagaimana ketika saya mau mencari sudut ini DCB? Saya klik titik D, saya klik titik C, dan saya klik titik B. Maka akan tampak bahwa ternyata sudutnya adalah 59,04. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya sekarang mau menunjukkan yang sudut tumpul? Oke, berarti ini contoh sudut tumpul kan yang di sini ya. Nah, berarti saya buat titik dulu karena ini belum ada titiknya. Nah, begini. Lalu kita klik angle lagi, pastikan ini 0 sampai 180. Lalu kita akan mencari sudut DBC. Saya klik titik D, titik B, dan titik C. Nah, akan tampak bahwa sudutnya adalah 149,04. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menunjukkan siswa sudut-sudutnya. Ini adalah bagian pertama. Lalu yang bagian kedua adalah tentang bagaimana mahasiswa memahami materi hubungan antar sudut. Untuk materi kedua, berarti yang bagaimana tentang dua garis jajar dipotong oleh satu garis transversal, dengan cara yang sama saya akan membuat suatu garis, lalu satu garis yang sejajar, lalu saya hubungkan antara titik C dan B yang menunjukkan bahwa itu memotong. Lalu kita buat titiknya di sini, dan di sini, lalu di sini juga. Oke. Setelah itu saya akan mulai, guru bisa memulai ya, untuk misal kita akan memahami bagaimana mana yang merupakan sudut hadap. Misal saya akan mencari sudut E, B, dan H.
Nah, ternyata sudutnya adalah 26,57. Nah, siswa akan disuruh untuk mencari mana sudut yang sehadap. Tadi kan sesuai teori, berarti kita sudah tahu bahwa sudut sehadap itu, berarti kalau ini adalah EBH, berarti kan sudut sehadapnya adalah BCD. Nah, kita akan siswa praktek untuk membuktikan bahwa ini memang sudutnya sama. Klik titik B, titik C, dan titik D. Ya, ternyata besarnya sama. Berarti siswa sudah dapat membuktikan sendiri bahwa ini adalah jenis sudut sehadap. Seperti itu cara kerja dari alat peraga virtual ini. Lalu semisal mau ditunjukkan antara sudut dalam sepihak. Dalam sepihak berarti kan ini ya, sudut DCB contohnya dengan CBH. Nah, siswa akan disuruh membuktikan kembali, maka siswa akan klik titik C, B, dan H. Nah, tampak besarnya adalah 153,43. Sudut dalam sepihak itu kan sudut yang jika dijumlahkan adalah 180. Nah, maka terbukti ya, 153,43 ditambah dengan 26,57, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, dari sini siswa bisa belajar mencoba mempraktekkan jenis sudut-sudut hubungan antar sudut yang lain, sehingga diharapkan dengan begini siswa menjadi lebih paham. Sekarang kita akan menyelesaikan soal seperti ini. Ya, kita akan mencari nilai X. Bagaimana kita akan menyelesaikannya dengan GeoGebra? Mari kita gambar terlebih dahulu. Jadi ini besar sudutnya 134, lalu ini 112 ya. Baik, langkah pertama adalah kita gambar dulu adalah garisnya. Kita buat ini garis AB, lalu kita buat garis satu lagi yaitu CD. Lalu kita akan membuat sudut 134 derajat dari titik A. Kita pakai angle with given size karena sudutnya sudah ditentukan ya. Lalu kita klik titik B, titik A, dan kita ketikkan 134 clockwise karena dia searah jarum jam, arahnya ke bawah ya. Nah, lalu kita buat segmen menghubungkan titik B aksen dengan A. Lalu yang kedua kita akan buat sudut C sebesar 112. Kita pakai lagi angle with given size. Kita klik titik D, klik titik C, lalu kita ketikkan 112 derajat, dan kali ini counterclockwise karena dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, sudah terbentuk, kita buat segmennya lagi. Titik D aksen dengan G. Nah, lalu kita pilih yang bagian intersect. Karena kita mau cari titik perpotongan antara dua garis yang kita bentuk ini. Nah, ternyata di titik E. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencari besar sudut AEG yang besar ini ya, yang besar. Oke, berarti kita pakai lagi angle with given angle aja ya, bukan with given size. Oke, karena kita sekarang mau ngecek angkanya berapa, bukan sudah menentukan ya. Kita klik angle, lalu ini settingannya kita ubah dulu sudutnya pakai yang 360 boleh, atau yang 180 sampai 360 karena kan kita milih sudut yang besar. Jadi kita klik titik A, kita klik titik E, lalu kita klik titik G, dan tampak besarnya adalah 246 derajat. Ya, ini berarti jawabannya dari soal tadi, berarti X adalah 246 derajat. Ini siswa mendapatkan jawaban ini dengan praktek dengan alat peraga visual. Nah,
Siswa bisa membuktikan apakah jawaban ini memang benar dengan cara siswa mencoba menghitung manual dari perhitungan manual dengan rumus, apakah akan didapat hasil yang sama, yaitu 246 digit. Seperti itu. Akhir kata, alat peraga virtual memang diperlukan untuk menunjang pembelajaran di zaman digital ini. Tenaga pendidik dituntut mampu memunculkan inovasi baru agar dapat menstimulasi kemampuan siswa dalam berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. The way to get started is to quit talking and begin doing. Mari kita berinovasi, sedikit bicara, dan mari kita lakukan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih.